Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, sekarang yaitu pelajaran Bapak ya, yaitu tentang prakarya. Masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Oke, simak baik-baik dan perhatikan ya. Unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan bahan keras. Berbagai produk kerajinan tidak bisa dipisahkan dari unsur seni dan keindahan. Nah, di sini jadi produk kerajinan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur seni dan keindahan, karena satu menyatu dalam kesatuan. Nah, produk kerajinan ini juga menyangkut bernilai ergonomis dan mencakup nilai kenyamanan, keamanan, dan keindahan estetika itu sendiri. Karena dengan adanya 3 unsur itu, maka produk kerajinan bahan keras ini akan memiliki bernilai yang ekonomis, yang memiliki nilai harga tinggi seperti itu. Lanjut ke motif ragam hias produk kerajinan bahan keras. Sejak dahulu kala, produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di luar negeri. Berbagai produk kerajinan yang berasal dari setiap daerah di Indonesia mempunyai motif dan ragam hias yang khas, yang berbeda dengan daerah lainnya. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki khasnya masing-masing, memiliki ciri motif khasnya masing-masing. Kalau contohnya khas Subang memiliki motif batik Subang. Ada lagi, atau khas Subang biasanya kerajinan kerasnya itu kayak coet khas Subang seperti itu, atau kerajinan kerasnya itu seperti apalagi ya, ayakan atau khas Subang yang lainnya seperti itu. Jadi ada unsur khas-khas setiap daerah lainnya seperti itu. Adapun beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran atau pahatnya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, setiap daerah memiliki motif hias produk kerajinan bahan keras yang berbeda-beda seperti itu. Lanjut ke teknik pembuatan produk kerajinan bahan keras. Ini memiliki teknik yang bermacam-macam. Salah satunya teknik cor atau teknik tuang. Teknik cor telah ada sejak kebudayaan perunggu mulai masuk ke Indonesia. Terdapat beberapa benda kerajinan dari bahan perunggu seperti kapak, bejana, dan perhiasan. Itu terbuat dari teknik cor atau cetak tuang. Nah, ini contohnya berikut dengan 1. Teknik tuang berulang. Di sini teknik ini semacam disebut teknik tuang berulang atau bipalep, karena menggunakan 2 keping cetakan yang terbuat dari batu dan dapat dipakai berulang kali sesuai dengan kebutuhan, sehingga teknik ini disebut dengan teknik tuang berulang karena penggunaannya berulang-ulang seperti itu. Lanjut ke teknik etsa. Nah, teknik etsa ini berasal dari bahasa Belkamu atau Jerman, yaitu etsa, yang berarti memakan atau berkorosi atau berkarat. Benda-benda yang berasal dari logam dapat dietsa dengan merendam dan larutan etsa atau larutan asam. Nah, di sini biasanya pembuatan teknik etsa ini digunakan dalam pembuatan ukiran ke baja seperti itu, dalam bentuk seperti logo, pin seperti itu, yang biasanya digunakan oleh
guru-guru seperti itu ada. Lanjut ke teknik ukir. Nah, di sini teknik ukir di Indonesia telah dikenal sejak zaman batu muda. Pada masa itu banyak peralatan yang terbuat dari batu seperti perkakas rumah tangga dan benda-benda dari gerabah atau kayu. Benda-benda tersebut diberi ukiran bermotif geometris seperti tumpal, lingkaran, garis, swatika, zigzag, dan segitiga. Nah, contohnya ada gambar seperti itu. Jadi teknik ukir ini suatu benda yang diukir, yang sudah digambar lalu diukir menjadi sebuah bentuk yang menjadi indah seperti itu. Nah, ukiran itu biasanya berbentuk simbolis dan religius. Terdapat beberapa jenis ukiran, yaitu ukiran tembus, kerawang, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Oke, lanjut. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras ini ada teknik bubut. Nah, ini sering kita dengar di kalangan anak kecil, seperti membubut panggal, seperti itu. Nah, teknik ini membubut itu diperlukan pahat bubut yang berfungsi untuk mengiris atau menyayat sebuah bentuk benda. Teknik bubut akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, dan rapih. Misalkan asbak kayu, vas bunga dari kayu, dan benda-benda mainan yang lainnya. Biasanya seperti panggal, biasa dibubut, sudah tahu ya, seperti itu, dan yang lainnya. Lalu ke teknik anyam. Ini juga sering kita ketahui. Teknik anyam ini adalah seni kerajinan yang dikerjakan dengan mengangkat dan menumpang tindihkan atau menyilang-nyilang bahan sehingga menjadi satu karya anyam. Karya kerajinan dari bahan keras yang menggunakan teknik anyam adalah biasanya menggunakan bambu, rotan, dan plastik. Oke, seperti itu. Lalu ke perencanaan proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, di sini pengolahan sumber daya usaha terdapat 6 tipe sumber daya usaha yang diperlukan dalam proses produksi, yaitu ada manusia, man, money, uang, material, bahan, mesin, peralatan, metode, cara kerja, dan market pemasaran. Jadi harus ada 6 unsur itu untuk mengelola sumber daya usaha yang lebih baik. Lalu menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. Kualitas karya kerajinan ditentukan oleh kualitas bahan, teknik pengrajin, desain, dan nilai fungsi. Nah, dari unsur-unsur ini harus terdapat kualitas bahan yang bagus, teknik pengrajin yang handal, desain yang bagus, dan nilai fungsi yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Pemilihan bahan sangat penting karena bahan memiliki kekuatan. Bentuk yang bervariasi juga itu mendukung untuk nilai estetika keindahan, tekstur, serat, pori-pori, dan yang lainnya. Bisa dimanfaatkan untuk menentukan kesempurnaan karya itu sendiri. Next. Menentukan segmentasi pasar. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, kerajinan cukup menyajikan dan memiliki peluang pasar yang menggembirakan. Apabila jika ditunjang dengan melimpahnya bahan baku, serta tenaga kerja yang relatif murah dibandingkan negara lain, sehingga dapat menekan biaya produksi. Jadi, di sini jika kita memiliki bahan kerajinan yang kualitasnya bagus dan relatif murah dibandingkan negara lain, maka produksi itu akan lebih menguntungkan kita. Lalu menentukan bahan atau material produksi kerajinan.
Di sini pemilihan bahan atau material dapat pembuatan karya kerajinan sangat penting, karena material akan mendukung bentuk, kenyamanan, dan juga mempengaruhi kualitas barang tersebut. Ini penting ya, karena pemilihan bahan atau material itu dapat mempengaruhi kualitas barang tersebut dalam mendukung bentuk, kenyamanan bagi si pengguna, seperti itu. Menentukan teknik produksi. Ada beberapa jenis kerajinan yang membutuhkan alat dan keterampilan khusus untuk membuatnya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Pembuatan produksi kerajinan yang menggunakan bahan keras alami dapat dilakukan dengan teknik pahat, teknik ukir, teknik konstruksi atau sambung, teknik raut, teknik bubut, dan sebagainya. Jadi setiap pembuatan bahan kerajinan keras ini harus ada memiliki setiap teknik produksi itu. Seperti tadi ya, teknik ukir, pahat, seperti itu. Teknik sambung, teknik raut, dan yang lainnya. Next, merancang produksi kerajinan ukir kayu. Ini contoh ya dari produksi kerajinan ukir kayu. Nah, merancang produksi kerajinan ukir kayu disebut juga dengan mendesain. Dalam hal ini, merancang gambar desain awal dalam membuat sebuah produk kerajinan sebelum dibuat. Di sini, sebelum kita mengukir kayu atau mengukir bahan kerajinan, maka sebelum itu kita harus mendesain dulu, menggambarnya dulu, supaya ada konsep untuk bentuknya seperti apa ya. Lalu setelah itu baru digambar dan dipotong dan menggambar perspektifnya mungkin. Bahan pendukung produk kerajinan ukir kayu. Bahan yang akan digunakan untuk membuat karya kerajinan ukir kayu harus benar-benar diperhatikan, baik dari jenis maupun kualitas tekstur kayunya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi dan menentukan hasil dari produk yang akan dibuat. Bahan ukir kayu harus dipilih dari jenis kayu yang mempunyai serat padat, lurus, tidak terlalu keras, serta tidak mudah pecah dan kembang susutnya rendah. Adapun jenis kayu yang baik untuk pekerjaan ukir dan sering digunakan di sentra-sentra ukiran Indonesia antara lain kayu jati, mahoni, sono keling, cendana, dan eben. Next, masih produksi kerajinan ukir kayu. Alat pendukung produksi kerajinan ukir kayu. Terdapat berbagai alat yang digunakan untuk produksi kerajinan ukir kayu, di mana semua alat tersebut harus standar dan semua dengan fungsinya. Apabila produk yang akan dihasilkan adalah ukiran, maka yang digunakan adalah perangkat peralatan ukir. Jika untuk kerja sekrol, maka peralatan sekrol lah yang digunakan. Harus sesuai dengan kerajinan itu sendiri ya. Contoh alat yang digunakan untuk pembuatan karya kerajinan ukir kayu adalah misalnya pahat ukir, palu kayu, meja kerja, klem, sikat ijuk, mesin sekrol, pensil penggaris, kertas gambar, lem kayu, kertas amplas, gergaji belah, ketam tangan, meteran, dan bor, seperti itu. Oke, cukup sekian materi yang Bapak jelaskan. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran Bapak. Semoga bisa memahami apa yang Bapak terangkan. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.